Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar bahasa Indonesia. Pemersatu bahasa Indonesia. Kelas 9 anaknya luar biasa. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap semangat, sehat ya. Hidup penuh protokoler kesehatan. Berdoa kepada Allah agar Indonesia segera keluar dari permasalahan pandemi ini. Anak-anak, dalam video kali ini Bu Farida akan menyampaikan materi langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif. Bagaimanakah langkahnya? Ya, langsung saja. Langkah pertama. Langkah pertama, menentukan tema. Mengapa kita harus menentukan tema? Ya, karena di dalam tema itu kita akan membuat gagasan-gagasan yang akan kita sampaikan. Dengan menentukan tema, maka permasalahan akan menjadi fokus, tidak keluar dari permasalahan yang ada, tidak keluar dari apa yang akan kita bicarakan. Berikutnya, setelah menentukan tema, ada langkah yang kedua, menentukan tujuan. Di dalam pidato persuasif, itu kita tidak hanya memberikan berita-berita atau informasi-informasi saja ya, tetapi kita juga memberikan permasalahan, solusi, dan ajakan. Maka apapun tema pidato persuasif, di dalamnya harus mengandung nilai-nilai positif. Harus ada ajakan-ajakan positifnya. Ingat anak-anak, apapun temanya, kita harus menyampaikan atau ada di dalamnya kandungan nilai-nilai positif. Kemudian langkah yang ketiga. Langkah ketiga ini tidak kalah pentingnya. Jangan langsung menulis, tetapi kumpulkan semua bahan. Datang ke perpustakaan, ya. Kemudian cari buku-buku yang sesuai dengan tema. Dibaca, lakukan literasi, lakukan sebanyak-banyaknya, dicatat. Bisa juga kalian mencari narasumber yang kompeten di bidangnya, yang kompeten sesuai dengan temanya. Bisa juga lakukan penyelidikan-penyelidikan, atau kalian berwawancara dengan tokoh setempat. Di sini nanti akan terlihat bahwa pidato kalian itu berkualitas. Anak-anak, jangan sampai menyuguhkan teori-teori lama yang sudah tidak berlaku. Nanti orang akan malas membacanya. Maka agar ilmu kita bermanfaat untuk orang lain, carilah informasi-informasi yang terkini, teori-teori baru, sehingga naskah kita berguna untuk orang lain. Bagaimana dengan langkah berikutnya? Setelah menentukan tema, menentukan tujuan, langkah yang ketiga, mengumpulkan bahan. Berikutnya, langkah yang keempat adalah membuat kerangka teks pidato. Ingat ya, di dalam membuat kerangka teks pidato ini, kita harus mengenal prinsip struktur teks pidato. Dalam video Bu Farida yang lalu sudah kita jelaskan bagaimana struktur teks pidato. Nah, saya hanya menyuplik sedikit saja ya, yaitu dalam lagunya teks pidato yang sudah saya sajikan. Teks pidato ada 3 strukturnya. Yang pertama, pembukaan. Di dalamnya ada salam pembuka, dilanjutkan salam penghormatan. Struktur 2, ada isi pidato. Yang ketiga, ada penutupnya. Itu kawan, struktur teks pidato sangat mudah, ayo kita lakukan. Nah, itu prinsip atau struktur teks pidato persuasif, anak-anak. Masih ingat ya?
Nah, kemudian karena kita membuat sesuai dengan struktur, otomatis materinya tidak boleh meloncat-loncat. Awalilah dengan pengertian dulu. Berikutnya, kasus atau permasalahan yang ada di masyarakat, solusi-solusinya, dan ajakan ke arah hal-hal yang positif itu tadi. Nah, setelah 4 langkah itu kita lakukan, ada langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah mengembangkan kerangka karangan menjadi teks pidato yang sempurna. Kalimat demi kalimat dikembangkan. Ya, kerangkanya langkah per langkah itu kita kembangkan. Jangan terlalu panjang, nanti bisa keluar dari permasalahan. Makanya jangan lupa juga memilih kalimat-kalimat yang tepat, yang memikat, sehingga pembaca selalu ingat. Karena tidak menutup kemungkinan pidato ini, naskah ini nanti akan dilisankan atau didemonstrasikan atau dipidatokan. Makanya bisa juga berikan jargon-jargon yang memikat. Bisa ya anak-anak ya? Itulah langkah-langkah menyusun teks pidato. Dan yang terakhir, jangan lupa kita edit lagi, kita koreksi lagi sehingga siap untuk disajikan. Paham anak-anak ya? Sangat mudah kan? Selamat mencoba. Semangat, kalian pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.